Cody Rhodes hajar brutal Randy Orton di SmackDown hari ini. Jessie Jane menjadi WWE Women's US Champion yang baru. Chelsea Green tetap jadi WWE Women's Champion. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Cody Rhodes hajar brutal Randy Orton di SmackDown hari ini. Di awal acara, Cody Rhodes sempat nyamperin General Manager Nick Aldis di belakang panggung dan nuntut buat dikasih pertandingan ulang lawan Randy Orton di acara Sunday Night Main Event tanggal 7 September. Tapi pertandingan utama yang udah dijadwalin, yang harusnya Cody tanding lawan Sami Zayn di SmackDown hari ini, pertandingan itu nggak pernah terjadi sama sekali. Randy Orton tiba-tiba nyerang Cody sebelum pertandingan dimulai. Pertengkaran mereka langsung meluber dari dalam ring ke area sekitar luar ring sampai ke tengah-tengah area penonton. Tangga, tong sampah, sampai kursi semuanya dipakai buat saling hajar pas para petugas sibuk setengah mati mencoba memisahkan mereka berdua. Cody sempat berhasil nge-low blow Randy dan lanjut hantam pakai kursi. Bahkan meski udah digerubungin banyak banget petugas di tempat kejadian, gak ada satupun dari mereka yang mau ngalah atau mundur. Episode SmackDown hari ini pun harus berakhir dengan kondisi kerusuhan yang masih membara. Menurut kalian, apakah Randy Orton besok harus kalahkan Cody Rhodes secara bersih? Komen di bawah. Jessie Jane menjadi WWE Women's US Champion yang baru. Jessie Jane dari Fatal Influence baru aja mencetak kemenangan terbesar dalam karirnya di WWE pada episode SmackDown hari ini. Dia berhasil mengalahkan Tiffany Stratton dan resmi merebut gelar Women's United States Championship. Sebenarnya kondisi Tiffany pas masuk ke ring udah nggak 100% fit. Soalnya di awal acara dia sempat mencoba menolong Chelsea Green, tapi malah kena sikat sama duo Nia Jax dan Lash Legend. Pas pertandingan dimulai, Jessie datang ditemenin sama Fallon Henley dan Lainey Reed. Di sudut ringnya, Chelsea Green sempat muncul di tengah pertarungan buat mencoba menyeimbangkan jumlah orang di luar ring, tapi ternyata itu masih belum cukup. Karena di akhir, Jessie Jane bisa mengeksekusi jurus Rolling Encore dan berhasil mengamankan kemenangan buat memenangkan gelar juara tersebut. Dengan kemenangan ini, Jessie resmi merebut sabuk Women's United States Championship untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Menurut kalian, apakah kalian suka Jessie Jane jadi WWE Women's US Champion? Komen di bawah. Chelsea Green tetap jadi WWE Women's Champion. Pas segmen pembuka episode WWE SmackDown hari ini, Nick Aldis bilang ke Chelsea Green kalau dia udah ngobrol sama tim medis WWE. Hasilnya, dia nggak bisa ngizinin Chelsea bertanding dalam kondisi tulang rongga matanya retak. Aldis terus minta Chelsea buat menyerahkan sabuk WWE Women's Championship miliknya, yang langsung disambut sorakan no dengan kencang banget dari para penonton. Chelsea memohon-mohon ke Aldis supaya dikasih waktu lebih. Chelsea nyeritain seberapa besar pengorbanan yang udah dia lakuin buat sampai di titik ini, dan gimana tiap malam yang berat terasa sepadan begitu dia akhirnya berhasil jadi juara. Melihat itu, Aldis akhirnya luluh dan ngasih kelonggaran, ketimbang langsung mencopot gelar juara dari tangan Chelsea saat itu juga. Dia ngasih waktu 30 hari buat Chelsea dapat izin medis, yang otomatis jadi batas waktu tegas buat masa kejayaannya sebagai pemegang sabuk juara. Chelsea sendiri mengalami cedera tulang rongga mata saat pertandingan tag team di SmackDown baru-baru ini. Tapi sekarang fokus utamanya benar-benar beralih ke apakah dia bisa dapat izin medis sebelum batas waktu 30 hari itu habis. Untuk saat ini, Chelsea Green masih memegang status sebagai WWE Women's Champion, tapi hitung mundur buat dia resmi dimulai dari sekarang. Menurut kalian, apakah Chelsea Green akan tetap jadi WWE Champion tahun ini? Komen di bawah. Jake Fatu hampir dipecat gara-gara kecanduan obat. Bintang WWE, Jake Fatu ternyata punya momen yang super spesial sama Triple H di belakang panggung sehabis WrestleMania 42. Jake Fatu ikut ambil bagian di daftar pertandingan WrestleMania 42, di mana dia berhadapan sama Drew McIntyre di sebuah unsanctioned match. Jika berhasil ngeraih kemenangan setelah pertarungan yang benar-benar brutal dan nguras tenaga. Nah, setelah beres, dia disambut sama Triple H di backstage dan mereka berdua ngelewatin momen yang lumayan emosional. Waktu ngobrol di podcast What's Your Story bareng Stephanie McMahon, Jake Fatu nyeritain detail momen itu. Dia bilang, suamimu Triple H nyariin dan nyamperin aku sehabis tanding. Dia langsung meluk aku dan aku inget banget sambil nangis aku bilang ke dia, makasih banget. Kamu yang udah ngasih aku kesempatan kedua. Pas aku meluk dia langsung megang wajahku dan bilang, kamu berhasil, gak usah makasih ke aku.
Kamu yang ngelakuin ini semua. Satu-satunya orang yang bisa ngancurin ini cuma kamu sendiri, Jacob. Itu benar-benar momen yang luar biasa dan super spesial. Di luar momen indah itu, Jacob tuh ngaku kalau dulu dia pernah punya masalah kecanduan narkoba yang lumayan parah. Di wawancara yang sama, dia terus terang kalau dia dulunya kecanduan kokain. Aku dulu punya masalah besar sama kokain, aku Jacob. Itu kebiasaan burukku pakai narkoba, nelan pil ekstasi. Kayak kalau kalian pada belum tahu, Jacob itu benar-benar salah satu pemakai. Ini bukan cuma gaya-gayaan, oh aku anak jalanan. Enggak gitu. Aku benar-benar berjuang keras, ngerti nggak? Dan ini bukan tentang, oke, hidupku emang keras. Enggak, ini murni masalah kecanduanku. Dia juga nambahin kalau istrinya bahkan hampir ninggalin dia gara-gara masalah ini. Ternyata itu jadi titik terendah dalam hidupnya. Dan momen itulah yang maksa dia buat bangkit dan berubah jadi jauh lebih baik. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu itu salah satu bintang favorit kalian di era baru WWE ini? Komen di bawah. Trick Williams dan Liliati hajar habis Baron Corbin setelah pertahanan gelar. Baron Corbin emang berhasil bertahan dari serangan Carmelo Hayes buat mempertahankan gelar WWE United States Championship di episode SmackDown hari ini. Tapi mendadak Trick Williams muncul dan dalam sekejap keadaan langsung kacau balau. Aksi penyerangan ini terjadi persis setelah Corbin sukses bertarung sengit mempertahankan gelarnya dari Melo. Corbin berhasil mengeksekusi End of Days buat mengamankan kemenangan. Corbin benar-benar nggak punya waktu buat sekedar selebrasi. Kedatangan Trick langsung ngebuka jalan buat Liliati bikin suasana pasca pertandingan berubah. Trick sendiri udah jelasin kalau dia masih ada urusan yang belum selesai sama Corbin setelah kehilangan gelar United States Championship-nya. Corbin mungkin memang bisa jalan keluar dari SmackDown sambil bawa sabuk juaranya, tapi di saat yang sama dia juga langsung masuk ke dalam masalah baru yang nggak kalah rumit. Menurut kalian, apakah kalian masih pengen lihat perseteruan Trick Williams dan Baron Corbin berlanjut? Komen di bawah. Apakah Zilla Fatu bisa taat peraturan di WWE? Cuma selang beberapa jam aja dari kabar kalau dia udah tanda tangan kontrak dan ada di WWE Performance Center, Zilla Fatu langsung debut di WWE NXT. Dia benar-benar unjuk gigi di akhir acara dengan ngacauin pertandingan number one contender buat NXT Championship antara Cruz Montana lawan Grayson Waller. Di acara Busted Open Radio, Bully Ray bilang kalau dia percaya sama Zilla Fatu dan semua kemampuannya. Bilang Zilla bakal makin jago di bawah bimbingan WWE. Zilla punya kepribadian yang kuat, pintar ngomong di mic dan tahu kapan harus bersikap serius. Selain drama The Bloodline yang masih terus jalan, Bully Ray ngerasa ada banyak banget storyline yang udah siap buat Zilla. Salah satu fakta kalau komentator NXT, Booker T, pernah ngusir Zilla dari sekolah gulatnya. Booker T emang pernah mengkonfirmasi kalau Reality of Wrestling putus hubungan sama Zilla di tahun 2023 karena perbedaan yang gak bisa disatuin. Walaupun akhirnya Zilla sempat gabung lagi ke promosi gulat itu. Makanya Bully Ray agak ragu, apa benar Zilla sekarang udah sesabar yang dia omongin dulu. Bully Ray ngingetin kalau Zilla udah gak bisa lagi seenaknya ngelakuin apa yang dia mau pakai aturannya sendiri, karena sekarang dia udah masuk dan jadi bagian dari sistem WWE. Menurut kalian, apakah Zilla Fatu akan otomatis sukses di NXT karena dia seorang Samoa? Komen di bawah. Logan Paul mulai botak. Logan Paul baru aja janji buat ngelakuin sesuatu yang terinspirasi dari Hulk Hogan lewat tweet terbarunya. The Maverick sekarang ini emang lagi nggak bisa tanding gara-gara cedera yang dia alamin di Saturday Night Main Event bulan Mei lalu. Walaupun gitu, dia tetap rajin muncul di Raw bareng The Vision dan sering ikut campur pas pertandingan demi ngebantu mereka mertahanin gelar World Tag Team Championship. Nah, ada satu akun X yang baru-baru ini nge-share foto Logan dari Raw minggu ini dan nyorotin rambut Logan yang kelihatan mulai menipis. Akun itu juga bikin editan kolase foto Logan tadi disandingin sama gambar AI yang ngeliatin dia pakai model rambut ala Hulk Hogan. The Maverick pun ngerespon tweet itu dan bilang kalau dia beneran bakal potong rambut model gitu kalau tweetnya tembus 100.000 likes. 100.000 likes dan aku bakal lakuin, tulisnya. Postingan itu sendiri sekarang udah tembus 50.000 likes dan kayaknya bentar lagi bakal nyampe targetnya. Bakal kocak banget sih Logan Paul pamer gaya rambut ala Hulk Hogan kalau dia beneran nekat ngelakuinnya. Menurut kalian, apakah Logan Paul perlu ganti gaya rambutnya jadi mirip Hulk Hogan? Komen di bawah.
Jangan lupa tonton video recap dan review episode Raw minggu ini, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.